Ini murid Edan, Pak. Kenapa? Kamu yang edan. Dia Pak nggak ngaku aja, numpakin nih anaknya. 3 Pak diperkosa langsung sama dia. Oh, sama dia. Kenapa kamu malah bela? Jadi maunya apa? Nah, mau saya panggil kamu ke sini, saya mau jodohin kamu sama saya. Silakan kalau berani. Anda punya murid nasihatin yang baik, Pak. Ya, itu urusan dia. Nih ibunya, Pak, Saya kasihan. tuh ngurusi satu orang. Ini Pak, kasihan, Pak, yang jadi ibunya. Saya tuh muridnya banyak. Jadi kan ngurusi satu orang. Anda kiai kan? Iya, betul. Ini siapanya, Kang? Hah? Ini siapanya? Siapa? Pasien ini? Ini pasien nih. Ditumpakin, Pak. Ya tumpakin harus. Ya Edan berarti kamu. Lah, ya kan? Kena hilang. Edan gurunya juga. Terus muridnya seperti itu. Pak, tiga-tiganya anak saya dihamilin sama murid Bapak. Bapak ajarin apa selama ini sama dia kok jadi kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah tentang misi Kang Ujang Bustomi untuk meminta pertanggungjawaban Ujang Bustomi palsu yang menghamili 3 perempuan putri kiai. Ujang palsu memanggil gurunya yang adalah juga kiai besar untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi yang telah menghajarnya dan para pengikutnya. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Kang Ujang bertemu sang kiai guru dari Ujang Bustomi palsu itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kakek tua yang berduel dengan Kang Ujang Bustomi itu adalah Kiai Mahmudi, seorang guru dari manusia bejat yang mengaku bernama Ujang Bustomi. Dan Ujang Bustomi palsu itu adalah yang telah meniduri 3 perempuan putri dari Kiai Kosim. Yaitu seperti yang telah dikisahkan di video sebelumnya, bahwa Kang Ujang Bustomi dituduh oleh Kiai Kosim telah meniduri ketiga putrinya hingga hamil. Kiai Kosim kemudian meminta pertanggungjawaban Kang Ujang Bustomi agar menikahi ketiga putrinya itu. Kiai Kosim sangat malu jika warga masyarakat tahu bahwa putri hamil dengan tanpa ada suaminya. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi ke rumah Kiai Kosim untuk memberikan klarifikasi.
Kang Ujang kemudian mencoba menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hanya kesalahpahaman. Sesungguhnya Kang Ujang tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Kiai Qasim tersebut. Kang Ujang sama sekali tidak pernah mengenal Kiai Qasim dan keluarganya. Kang Ujang juga belum pernah datang ke rumahnya. Mana mungkin Kang Ujang meniduri ketiga putrinya bersama-sama. Namun Kiai Qasim sedikit pun tidak percaya yang dikatakan Kang Ujang Bustomi. Itu dikarenakan tiga putrinya mengatakan bahwa orang yang menghamilinya itu adalah juga bernama Ujang Bustomi sang pemilik padepokan. Walaupun Ujang Bustomi yang dia maksudkan adalah berambut gondrong panjang. Kiai Qasim menuduh Kang Ujang sengaja menyukur gundul rambutnya untuk mengelabuhi dirinya. Dan karena terus dipojokkan oleh Kiai Qasim dan keluarganya, Kang Ujang pun menjadi cukup emosi. Sebab itulah Kang Ujang kemudian berusaha memberikan pelajaran kepadanya. Kang Ujang ingin menyadarkan mereka dengan caranya, juga ingin membongkar siapakah sebenarnya yang menghamili tiga putri Kiai Qasim yang mengaku bernama Ujang Bustomi pemilik padepokan itu. Dan setelah memberikan pelajaran kepada Kiai Qasim dan keluarganya, barulah kemudian diketahui. Putri Kiai Qasim itu kemudian berkata jujur, bahwa memang yang menidurinya itu adalah bernama Ujang Bustomi yang mengaku memiliki padepokan. Namun dia berambut gondrong dan agak kurus. Tidak seperti Kang Ujang Bustomi asli yang berkepala botak. Adapun dia berbohong bahwa yang menidurinya adalah Kang Ujang asli, semata karena dia ingin bisa segera menikah dengan siapa saja. Karena Ujang palsu yang menghamilinya itu kini sudah pergi tidak tahu rimbanya. Nomor ponselnya pun juga sudah tidak bisa dihubungi. Dan mendengar perkataan sang putrinya yang demikian, Kiai Qasim dan istrinya pun merasa malu dan menangis. Mereka pun meminta maaf kepada Kang Ujang karena telah menuduhnya telah melakukan perbuatan tercela dengan meniduri tiga putrinya. Kang Ujang pun berkata kepada mereka bahwa janganlah mereka meminta tanggung jawab dari orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kang Ujang tahu bahwa Kiai Qasim dan keluarganya sedang bersedih, namun mereka harus tetap berpikir jernih dan berjalan di jalan yang seharusnya. Bermusyawarahlah dulu dengan ketiga putrinya itu, apa yang harus dilakukan dengan keadaannya. Karena yang pasti, hal tersebut terjadi adalah juga karena perbuatan dosa dari para putrinya. Mungkin juga karena keteledoran Kiai Qasim dan istrinya. Sehingga kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang cukup berat itu. Kang Ujang hanya bisa menawarkan diri untuk membantu. Namun tidak mungkin untuk menikahi mereka. Kang Ujang mungkin bisa membantu untuk mencari siapakah sebenarnya Ujang Bustomi yang telah menghamili tiga anak perempuannya itu, juga untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya. Setelah mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, Kiai Qasim dan tiga putrinya menjadi sedikit lega. Mereka kemudian meminta maaf kepada Kang Ujang Bustomi, juga berharap, yaitu agar Kang Ujang Bustomi bersedia membantu masalah besar yang sedang dihadapi keluarganya. Dan sebab itu pula keesokan malamnya, Kang Ujang bersama istri Kiai Qasim datang di sebuah tempat di perkampungan ini. Setelah melakukan pelacakan, Kang Ujang kemudian akhirnya mengetahui bahwa Ujang Bustomi yang menghamili putri Kiai Qasim itu ada di rumah ini. Bahkan juga diketahui, Ujang Bustomi palsu itu juga memiliki sebuah padepokan, yang diberi nama Padepokan Anti Miskin. Maka datanglah Kang Ujang dan istri Kiai Qasim masuk rumah Ujang Bustomi palsu. Mereka diterima seorang perempuan yang mengaku istri Ujang Bustomi dan dua muridnya. Kang Ujang pun langsung menyampaikan tujuannya, bahwa dia sedang ada perlu dengan Ujang Bustomi dan meminta agar dipertemukan dengan dirinya. Namun istri dan muridnya tidak mengizinkannya. Dikarenakan Ujang Bustomi sedang ada ritual khusus dalam kamar dan tidak boleh diganggu. Kang Ujang pun akhirnya bercerita, bahwa kedatangannya sebenarnya adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari Ujang Bustomi. Ujang Bustomi itu telah meniduri tiga perempuan putri Kiai Qasim, dan saat ini mereka sedang hamil. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu,
Istri dan murid Ujang Bustomi itu terlihat langsung marah-marah. Mereka tidak terima Ujang Bustomi dituduh yang demikian itu begitu saja. Dan karena marahnya itu, mereka langsung berusaha mengusir Kang Ujang dan istri Kiai Kosim. Sebab itulah pertarungan itu kemudian terjadi. Istri dan murid Ujang Bustomi itu berusaha untuk menghajar Kang Ujang yang menurutnya lancang dan keterlaluan. Dan setelah melakukan pertarungan sengit beberapa waktu, dua murid Ujang Bustomi palsu itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Setelah itulah Kang Ujang mendatangi Ujang palsu yang bersembunyi di kamar bersama istrinya. Kang Ujang pun berkata kepadanya, mengapa dia tega meniduri 3 perempuan putri Kiai Kosim secara bersama-sama. 3 perempuan tersebut saat ini sedang hamil, dan seharusnya dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Namun ternyata, Ujang Bustomi palsu tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia sudah hidup bahagia bersama istri cantik yang saat ini ada di dekatnya. Bahkan di hadapan istri Kiai Kosim. Ujang palsu itu malah mengatakan buruk kepada ketiga putrinya. Bahwa putrinya lah yang malah merasa senang ketika tidur bersamanya. Seharusnya mereka menerima konsekuensi dari yang diperbuatnya itu. Dan mendengar perkataan Ujang Bustomi palsu yang demikian, istri Kiai Kosim pun menjadi sangat marah. Begitu juga dengan Kang Ujang Bustomi. Sehingga tidak ingin banyak bicara lagi, Kang Ujang segera berusaha menghajar Ujang palsu yang bejat itu. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang Bustomi dengan Ujang palsu yang berambut gondrong itu. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menghabisi dan menghancurkan. Dan pada akhirnya, sang Ujang palsu berhasil ditumbangkan oleh Kang Ujang Bustomi. Dan di saat yang hampir tak berdaya itulah sang Ujang palsu mencoba berkata, yaitu dia memiliki seorang kiai yang adalah juga gurunya. Jika Kang Ujang memang benar-benar hebat, dia akan mendatangkan gurunya untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Setelah itulah beberapa waktu kemudian, Ujang palsu kembali datang bersama gurunya. Gurunya tersebut bernama Kiai Mahmudi yang dikenal cukup hebat dengan kemampuan ilmu gaibnya. Kang Ujang pun berkata kepadanya, mengapa Kiai Mahmudi membiarkan muridnya melakukan kebejatan itu? Sebagai kiai sekaligus gurunya, sang kiai seharusnya mengajarinya melakukan kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Kiai Mahmudi ternyata malah membela muridnya. Hal yang dilakukan muridnya itu adalah urusannya, seharusnya Kang Ujang tidak ikut campur. Bagaimana tidak ikut campur? Mengetahui seorang pria berbuat zolim kepada banyak wanita. Muridnya itu telah menghamili 3 perempuan sekaligus, dan Kang Ujang harus menolongnya. Dan muridnya itu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jangan ngurusin orang, itu urusan saya. Itu gigi semua nyelap semua sama susu tuh. Sekarang kamu kalau kira-kira berani sama dia, lawan aja daripada ngoceh-ngoceh. Mau saya jotos kamu, Pak? Lah silakan. Berani kamu sama dia? Berani. Saya tunggu-tunggu. Saya sumpah mulut kamu. Iya, silakan. Minta maaf nggak kamu sama dia? Saya kasih sekali lagi. Gak mau. Kenapa? Ngaku nggak kamu Nggak tempakin? mau. Ngaku nggak kamu Nggak mau. tempakin ya? Gak mau saya. Duduk, Bu. Sok, maunya apa? Jotos sama saya. Mati itu kamu. Silakan. Masa, mari. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Mahmudi itu. Dengan segenap ilmu yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang mampu menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah suci Kang Ujang itu berkali-kali menghantam, tubuh sang kiai tua itu akhirnya tumbang tak berdaya. Dan mengetahui sang gurunya dihajar tuntas oleh Kang Ujang Bustomi. Para murid Kiai Mahmudi pun berusaha untuk menolongnya. Mereka berganti melawan Kang Ujang, dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Namun lagi-lagi, ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Ilmu hikmah itu kembali menghajarnya. Sehingga satu persatu, para murid sang kiai itu juga tumbang tak berdaya. Setelah itulah Kang Ujang ingin menuntaskan misinya terhadap sang Ujang Bustomi palsu.
Kang Ujang ingin menghajarnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kamu bertanggung jawab. Kamu nikahin dia, kamu minta maaf sama Ibu Sumi. Ibu Sumi juga akan menerima kamu sebagai menantunya. Dan Ibu Sumi juga ikhlas anak-anaknya dinikahin. Kalau buat saya, bisnis saya masih ada. Malam banget sampai kuat. Nggak level apa kamu? Jotosin sama saya kamu sekali lagi nih. Kamu berani masuk? Ngomong sekali lagi kamu nggak level. Enggak, memang nggak level buat saya itu mah. Ilmu hikmah Kang Ujang itu memang sangat luar biasa. Setelah berkali-kali ilmu hikmah itu menghantam, tubuh Ujang Bustomi palsu itu pun mendapatkan ganjarannya. Ilmu Tuhan itu seakan telah menghancurkan tubuhnya hingga remuk, sehingga dia kini tak bisa berbuat apa-apa. Maka habislah kesombongan sang Ujang palsu yang bejat itu. Dan melihat sang Ujang palsu yang sudah tak berdaya, Kang Ujang pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang pun berusaha membakar iblis di dalam tubuhnya, juga mencabut seluruh ilmu hitam yang dimilikinya. Dan setelah itulah sang Ujang palsu itu kemudian tersadar. Dia mengaku bersalah atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dia ingin bertobat, dan berjanji untuk tidak lagi berbuat maksiat dan dosa. Termasuk juga di hadapan sang perempuan istri Kiai Kosim. Ujang Bustomi palsu itu meminta maaf kepadanya. Dan dia juga bersedia bertanggung jawab untuk menikahi sang putri yang telah dihamilinya. Sang ibu itu pun merasa terharu. Dengan senang hati, dia menerima ketulusan tobat dari Ujang Bustomi palsu itu. Dia bersedia menerimanya menjadi menantunya. Dan berharap bisa hidup bahagia bersama para putrinya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.